Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suat Helmina dari kelas IGT 6E ingin menyampaikan hasil dari UTS yang sudah diberikan Ibu dosen kemarin, yang mana dari Ibu memberikan 5 pertanyaan yang diharuskan untuk menjawab satu pertanyaan. Dan di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu berkaitan dengan pengertian dan perbedaan antara gender dan seks. Kemudian di sini ada 2 poin penting yang perlu dibahas, yakni menyebutkan bentuk-bentuk keadilan gender serta pengertiannya, dan yang kedua adalah minimal memberikan contoh 3 terkait dengan keadilan gender, yang mana akan saya kupas dan saya jelaskan sepemahaman saya dari pengertian Ibu dosen dan beberapa referensi yang telah saya dapati sebagai berikut. Ya, seringkali istilah feminisme itu tidak begitu dipakai di Indonesia, karena di Indonesia sendiri itu lebih setuju dengan adanya penggunaan kata emansipasi, karena di dalamnya itu juga mengandung beberapa kewajiban-kewajiban seorang perempuan yang dianggap sesuai dengan keadaannya sekarang. Kemudian lanjut, orang-orang barat itu sering menyamakan antar kedua jenis manusia, laki-laki antara perempuan, yang kemudian disebut dengan istilah gender. Adapun penggunaan istilah ini, itu orang-orang barat pertama kali digunakan pada beberapa keadaan. Nah, di sini saya menangkap dari penjelasan kemarin, yang saya tangkap itu ada 2. Yang pertama adalah tidak terlalu melulu tentang wanita. Jadi wanita di sini ya, kalau di Indonesia, kalau dulu, bukan di Indonesia tapi kalau dulu, sebelum adanya emansipasi yang sudah dicetuskan oleh era Kartini, wanita itu cenderung ya udah, dia itu sendiko dawuh pada suaminya. Dia itu tidak boleh keluar, hanya di rumah, tidak boleh bekerja dan lain-lain, sehingga laki-laki itu seringkali merendahkan derajat wanita karena menganggap wanita itu remeh, wanita itu rendah, wanita itu tidak ada gunanya dan lain-lain. Wanita cuma dipandang sebelah mata, padahal di barat itu wanita itu disamakan dengan laki-laki. Wanita itu derajatnya sama dengan laki-laki, wanita bisa berkarya dan wanita bisa melakukan sesuai dengan apa yang disukainya, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua adalah di dalam bidang tafsir. Nah kan, pada pembahasan sebelum-sebelumnya, para mufasir itu kebanyakan adalah laki-laki. Namun di barat, tepatnya di negara Amerika, terdapat satu mufasir Al-Quran yang dia itu dihargai dengan pola pemikirannya. Meskipun ada beberapa ulama yang tidak begitu menyetujui dengan penafsirannya, namun dia itu dihormati dan dihargai sebagaimana penghormatan antara seseorang kepada laki-laki. Orang tersebut adalah seorang wanita yang sering kali kita kenal, yaitu bernama Aminah Wadud. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan gender. Istilah gender sebenarnya itu bukan merupakan istilah dari Indonesia. Istilah gender sendiri itu merupakan produk impor dari bangsa barat, dari negara barat, yang mana pertama kalinya itu dikenalkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1963, yang kemudian masuk di beberapa negara dan beberapa wilayah, salah satunya adalah Indonesia. Namun di Indonesia sendiri gender itu masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an, terbukti dengan adanya beberapa karya, buku, tafsir atau yang lainnya. Salah satunya adalah tafsir dari Muhammad Quraisyihab, yang di dalamnya mengkaji dan menelusuri ayat-ayat yang berkaitan dengan gender tersebut. Kemudian pada era Gus Dur,
Di sini saya mendapatkan cerita dari ibu dosen, yang mana ada beberapa segerombolan wanita yang sowan kepada Gus Dur untuk untuk bertukar pikiran mengenai keselarasan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian Gus Dur itu mengganti istilah keselarasan laki-laki dan perempuan tersebut dengan menggunakan istilah pemberdayaan perempuan. Meskipun jauh dari masa Gus Dur, sebelumnya sudah terdapat atau dikenalkan istilah emansipasi yang dikenalkan oleh R.A. Kartini. Seringkali orang itu berbicara tentang feminisme dan emansipasi. Nah, di pelajaran kemarin juga sudah dijelaskan bahwasanya kalau feminisme itu berasal dari negara barat yang tidak begitu diterima, berbeda dengan emansipasi. Emansipasi di sini adalah membicarakan tentang kewajiban seorang wanita, bagaimana seorang wanita itu hidup sebagaimana rupanya, dan tidak harus seorang wanita itu hanya